Selamat Natal untuk kita semua. Kemarin kita merayakannya. Ada yang berkumpul bersama keluarga, makan bersama, bersukacita bersama. Mungkin ada juga yang masih tetap bekerja. Ada yang kehilangan seseorang yang dikasihi. Semua hal bisa terjadi, khususnya di hari Natal kemarin. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan bahwa sukacita Tuhan biar selalu melingkupi kita semua. Walaupun keadaannya sedang benar-benar bahagia banget, nggak sulit untuk bersukacita, tapi tantangan untuk bersukacita ada waktu hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Tapi kita tetap pegang firman bahwa bersukacita harus senantiasa. Amin. Biar hari Minggu ini kita nikmati dengan segala yang baru dari Tuhan, dan terlebih lagi kita bilang ke diri kita, terima kasih untuk hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita, sukacita, sukacita. Itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biar itu selalu bisa ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Pagi hari ini waktu kami bernyanyi, mengangkat suara kami dengan segenap hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Biar itu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ina Patiasina juga bukan hanya menguatkan kami, tapi kami bisa benar-benar menemukan Engkau di dalamnya Tuhan Yesus. Dan wow, firman Tuhan memang benar-benar sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami nyatakan pagi hari ini kami bersuka cita dan ingin bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. The Lord is come, let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy, joy, joy of the Lord is my strength. Joy, joy,
dan sambut rajamu. Di hatimu, Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy of the Lord is my strength. Joy of the Lord is my strength. Oh, He is my hope. Sing joy, say. Joy of the Lord is my strength. Joy of the Lord is my strength. Oh, He's my hope. He's my kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, Naikkan syukur selamanya. ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Sekali lagi. Ku tak akan berhenti
kami mau mengenalmu lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati cuma inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan selalu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu hidup kami. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan hanya dalam manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu, karena hatiku bersuka cita. Dan hati bersuka, dan hati bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Salam damai sejahtera GBI Kenisa. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara sekalian? Saya ingin sampaikan Merry Christmas. Puji Tuhan kepada Bapak Pendeta Nino Ponggawa dan Ibu Meda. Saya juga menyampaikan Merry Christmas dan kepada semua tim penggembalaan dari GBI Kenisa. Haleluya. Baik, tema kita adalah The joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, memang di tengah-tengah masa-masa yang tidak menentu sekarang ini, kita perlu sukacita. Karena itu sungguh-sungguh saudaraku yang membuat kepada kita punya kekuatan di dalam menghadapi kehidupan kita ini. Khususnya di tahun yang baru yang ada di depan kita. Sebab itu sukacita itu sangat penting sekali. Karena sukacita saudara itu bukan produk dari dunia. Bukan produk dari entertainment dunia ini. Tapi percayalah sukacita itu produk dari kerajaan Allah. Produk daripada Tuhan sendiri. Saya berbicara dengan saudara, saya merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu saudara secara on-site. Tapi kita boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku,
Sukacita itu terhubung dengan 3 kata yang sangat penting. Yang sama katakan bahwa sukacita itu yang pertama terhubung dengan hadirat Allah. Ya, dan yang kedua sukacita saudaraku tentunya terhubung dengan apa saudaraku? Dengan keselamatan yang dari Allah. Dan yang ketiga sukacita itu terhubung dengan pemerintahan Allah. Ketiga hal ini tentu kita perlu jelaskan sampai kita boleh mencapai suatu pemahaman bahwa sukacita itu adalah kekuatan kita. Karena kenapa saudaraku? Karena sukacita itu adalah manifestasi dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dan semua yang Dia kerjakan bagi kita. Dalam ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya katakan, You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Yeah. In your presence is fullness of joy. Di dalam hadirat Tuhan selalu penuh dengan apa saudaraku? Penuh dengan sukacita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, di mana Adam dan Hawa karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka keluar, saudaraku, diusir dari Taman Eden. Mereka keluar dari hadirat Allah. Sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak bisa masuk lagi. Kita tahu kalau saudara baca kitab Kejadian bagaimana ada malaikat di situ yang menjaga mereka nggak bisa masuk. Saudara, saya umpamakan saudaraku seperti ikan saudaraku di dalam air. Itu atmosfer ikan kan tentu air saudaraku. Kalau dia keluar, coba ambil ikan, keluarkan dari air. Dia bisa hidup, bisa. Sebentar saja dia hidup. Lama-kelamaan juga dia mati. Demikian halnya dalam kehidupan manusia. Kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, roh kita bisa mati. Bahkan kita mati, saudara. Because of what? Without God, we cannot do anything. Kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di mana Injil Lukas pasalnya yang kedua, saudara saya akan bacakan ayat yang ke-8 beberapa ayat yang mengatakan demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara ayat 10 ini katakan pada saat itu Daud. Saudara ayat 10 ini katakan pada saat itu malaikat itu katakan bahwa jangan takut. Karena mereka sedang dalam ketakutan, malaikat tiba-tiba datang kepada para gembala ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah masa-masa ini, saudara, Tuhan bilang kepada kita bahwa do not be afraid. Karena dia yang pegang kendali hidup kita. Dia yang pegang masa depan kita. Kesukaan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan yang besar ini adalah kabar baik yang penuh sukacita. Untuk semua bangsa, it's not only come for Indonesia. It's not only come for Australia. But for every nation. Setiap bangsa-bangsa, Yesus Kristus datang, lahir. Oleh sebab itu, let the earth rejoice. Biarlah bumi penuh dengan sukacita. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti Injil Yohanes
pasal yang pertama ayat yang ke-14. Sebenarnya bahasa yang tepat adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Kita bersyukur dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia datang bukan bayi lagi, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Raja yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Sukacita karena kelahiran Yesus Kristus ini terhubung dengan hadirat Allah. Yang berikutnya, sukacita yang terhubung dengan apa? Keselamatan dari Allah. Mazmur 51 ayatnya yang ke-11 katakan. Ini Daud katakan, saudaraku, di dalam kitab Mazmur, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, ini dikatakan ayatnya yang ke-11. Dalam bahasa Inggrisnya, cast me not away from your presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation. Wow. And uphold me with your free spirit. Ya, saudaraku, saya percaya bahwa di mana dikatakan restore unto me the joy of your salvation. Ini perlu sekali, saudaraku. Pulihkan sukacita karena keselamatan yang daripadamu. Sukacita itu, saudaraku, yang terhubung dengan keselamatan. Karena setiap kali orang diselamatkan, tanda awalnya adalah sukacita yang tidak terkalahkan. Ya. Saya ingat sekali waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ini tahun 80, saudara. Saya ingat sekali ada acara youth camp pada saat itu. Di Malino, di suatu kota kecil di Sulawesi Selatan. Dan dalam perjalanan pulang menuju ke kota Makassar, kami nyanyi selama lebih kurang 2 jam di atas mobil penuh dengan sukacita. Lawatan Tuhan luar biasa. Dan sampai saat ini juga, saudara. Kadang-kadang di kamar saya bersukacita melompat, menari-nari, saudara. Karena Tuhan memberikan itu, kita sudah diselamatkan sedemikian rupa. Dengan luar biasa kita ngalami itu. Tuhan. Saudaraku, sukacita tuh nampakkan sukacita. Nyatakan sukacita. Bukan jaim-jaim, tidak, saudaraku. Tapi, saudara, kita dengan freely, saudara, kita boleh mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Saya teringat, saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 tentang sida-sida dari tanah Ethiopia, ya, di mana pada saat itu malaikat Tuhan mengutus Filipus untuk pergi dan menjumpai sida-sida itu. Dia sedang berada di dalam perjalanan, ya. Lalu Filipus naik di dalam kereta sida-sida tersebut, ya. Itu dalam ayatnya saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26 sampai 40. Saudara bisa baca sendiri. Saya cuma mau ambil ayatnya yang ke-34 terlebih dahulu sampai dengan ayat 40 di mana Alkitab katakan demikian. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Jadi waktu
Filipus membaptis sida-sida ini, saudara. Itu dia keluar dari air. Dan tiba-tiba Filipus diraihkan. Apa yang terjadi? Dia tetap penuh dengan sukacita. Dia nggak tanya, mana Filipus? Tapi saudaraku, dia full with joy. Sukacita itu terhubung dengan keselamatan dari Allah. Ya, setiap kali orang, saudaraku, diselamatkan itu, tanda awalnya itu sukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita yang tidak terkalahkan, saudara. Luar biasa. Dan ini yang saya mau katakan kepada saudara. Saudara, kita perlu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Kita perlu, saudaraku, supaya banyak orang-orang diselamatkan. Supaya orang-orang penuh dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Natal kali ini, saudaraku, ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Untuk saudaraku, orang-orang boleh mengalami keselamatan yang luar biasa. Rampas orang-orang dari kerajaan kegelapan. Bawa masuk mereka ke dalam kerajaan sorga. Kita percaya bahwa satu orang bertobat diselamatkan, saudara. Dikatakan Alkitab, malaikat di sorga bersorak-sorak. Ada pesta di kerajaan sorga. Kalau ada orang yang datang kepada Tuhan, boleh mengalami keselamatan. Mari, tahun 2022 yang di depan kita, biar hati kita terus terbakar, terus membara, saudaraku, dengan penuh dengan sukacita untuk ini. Rampas orang dari kerajaan kegelapan, bawa masuk mereka ke dalam kerajaan sorga. Saudara, saya kalau habis menginjil, itu hati penuh dengan sukacita. Hati penuh dengan sukacita. Mau dikasih apapun di depan saudaraku, tidak sebanding dengan karya Roh Kudus yang bekerja untuk melihat orang-orang datang kepada Tuhan. Saya percaya saudara yang mendengarkan, saudaraku, saudara penuh dengan sukacita untuk memberitakan Injil supaya orang-orang boleh mengalami keselamatan dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, dan saya selesai dengan yang terakhir ini, adalah ini. Sukacita, saudaraku, yang terhubung dengan pemerintahan Allah. Ya, saya terlalu percaya, saudaraku, bahwa biar Tuhan yang memerintah kehidupan kita. Bukan kita lagi yang memerintah kehidupan kita. Tapi izinkan Tuhan yang memerintah kehidupan kita. Mazmur 97 ayat yang pertama, di mana dikatakan Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Di dalam terjemahan Inggrisnya katakan bahwa let the Lord reign, let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad thereof. Yes. Waktu Tuhan memerintah, let the earth rejoice. Biar bumi bersorak-sorak, bersuka cita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari hidup kita diperintah oleh Allah. Mari hidup kita bukan diperintah oleh uang. Banyak orang, saudaraku, hidupnya mau diperintah oleh uang. Saya jadi ingat dalam Alkitab, dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, saudara. Di mana kalau manusia itu diperintah oleh uang itu sangat menyedihkan, saudara. Karena dikatakan di sini, akar segala kejahatan cinta uang, sebab oleh memburu uang beberapa orang yang telah menyimpan dari iman menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi kalau kehidupan kita diperintah oleh uang, kita akan menyiksa diri kita dengan berbagai duka. Tapi mari kita diperintah oleh Tuhan. Sukacita itu, saudara, yang memerintah di dalam kehidupan kita. Dan kita terlalu percaya bahwa sangat terhubung dengan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kalau Tuhan memerintah, saudaraku,
kebijakannya tidak pernah salah. Kalau Tuhan memerintah, saudaraku, hukumnya adil. Kalau Tuhan memerintah, saudara, kita percaya Dia mensejahterakan umatnya. Karena Tuhan mau bawa kita untuk menikmati sebuah kerajaan yang penuh dengan apa? Damai sejahtera. Itu jelas. Pemerintahan Allah itu adalah sesuatu yang mendasarkan kepada kehidupan seperti Dia. Dan suasana dan atmosfernya, saudaraku, itu adalah apa? Adalah sukacita. Ya, saya percaya kalau Tuhan memerintah dalam kehidupan kita, saudaraku, mendasarkan kehidupan kita itu seperti Kristus, seperti Tuhan. Saya yakin, wow, atmosfer so different. Atmosfernya adalah atmosfer yang penuh dengan sukacita. Kalau saudara baca di perjanjian lama, saudaraku, tentang perjalanan bangsa Israel, saudara, di mana kita kenal yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah lambang dari hadirat Allah. Lambang juga dari kemuliaan Allah. Dan juga lambang daripada pemerintahan Allah. Tahukah saudaraku, dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ketiga hal ini ada di dalam Kristus. Yaitu hadiratnya, kemuliaannya, dan pemerintahannya. Yesus lahir ke dalam dunia ini, Tuhan, saudara. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dia memerintah hidup kita. Dia memberikan keselamatan buat kita. Dan saudara, kita boleh mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Izinkan hidup kita diperintah dengan sepenuhnya oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara. Saya ingin membacakan ayat ini. Dalam Roma pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman. Tapi kerajaan Allah, saudaraku, adalah kebenaran. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera, saudara. Kerajaan Allah, saudaraku, adalah sukacita oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita diperintah oleh Allah, saya percaya bahwa kerajaan Allah, saudaraku, adalah pemerintahan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu adalah artinya kerajaan Allah. Pemerintahan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Kita percaya, saudaraku, itu adalah kita boleh mengalami kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Our lifestyle, gaya hidup kita adalah gaya hidup yang diperintah oleh Tuhan. Saya terlalu percaya, saudara, kalau kita diperintah oleh Tuhan, saya yakin bahwa keluar dari dalam kehidupan kita ucapan syukur. Kalau kita penuh dengan ucapan syukur, apapun yang terjadi, saudara, di sekitar kita, saudaraku, kita dapat mengalahkan keputusasaan. Kita dapat mengalahkan tekanan-tekanan yang datang menimpa kita. Kita dapat mengalahkan semua, saudaraku, yang mencoba untuk mengganggu kehidupan kita. Kenapa? Karena ada sukacita yang luar biasa dengan apa? Ucapan syukur yang keluar dari dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa ini loh menjadi gaya hidup kita. Saudara, pemerintahan Allah sedang terjadi dalam hidup saudara pada saat ini. Saudara akan hidup dalam kebenarannya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau tiga hal ini termanifestasi dalam kehidupan kita, saudara, di mana kita terlalu percaya bahwa sukacita terhubung dengan hadirat Allah. Sukacita, saudaraku, terhubung dengan keselamatan. Dan sukacita terhubung dengan pemerintahan Allah. Maka itulah menjadi kekuatan kita. Hal yang di depan tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita terlalu percaya bahwa kita penuh dengan sukacita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi apapun di depan kita.
Karena Allah Immanuel itu, yang artinya Tuhan bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. GBI Kenisa yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kehidupan saudara. Tuhan memakai kehidupan saudara dengan luar biasa. Bahkan 2022, saudara akan menuai dengan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Kehidupan di mana kualitas kerajaan Allah sungguh-sungguh termanifestasi di dalam kehidupan saudara. Saudara akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saudara, saya terlalu percaya, kehidupan kualitas Allah, saudara akan alami. Saudara akan bermultiplikasi di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, dan di dalam membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan ada bersama dengan saudara sekalian, karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Ina. Kita sudah mendengar pesan-pesan dari Tuhan melalui Ibu Ina. Sekali lagi kita diingatkan sukacita. Ada 3 hal yang kita harus garis bawahi pada pagi hari ini. Di dalam sukacita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Sangat penting buat kita semua bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita perlu hadirat Tuhan. Dengan hadirat Tuhan, kita senantiasa bersuka cita. Dan keselamatan juga disampaikan Ibu Ina, bahwa keselamatanlah yang membuat kita sukacita. Karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, membawa kabar keselamatan buat kita semua. Yang ketiga adalah pemerintahan Allah. Itu sangat penting buat kita. Itu kita dengar dari Roma 17 bahwa pemerintahan Allah adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah yang kita harus ingat saudara-saudara pada pagi hari ini. Bahwa sukacita ada di dalam hadirat Tuhan, keselamatan, dan pemerintahan Allah. Terima kasih Bu Ina, selamat hari Natal juga dari GBI Kenisa, semua jemaat dan pengurus. Kami sampaikan buat Bu Ina, Pastor Joe, Jesse, dan BJ. Sekiranya tuh berkat Tuhan menyertai Bu Ina dan keluarga yang sekarang ada di Australia. Mungkin suatu saat kita akan bertemu lagi offline bersama-sama jemaat di Jakarta ini. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan melihat cuplikan video dari Komsel Kasih Setia. Kami bisa dapat berkat dari Komsel Kasih Setia kepada kita semua. Selamat Hari Natal untuk semua yang kami kasihi, seluruh anggota jemaat GBI Kenisa, baik remaja, orang tua, dan anak-anak sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu, pendoa, diakonia, dan semua yang hadir di jemaat GBI Kenisa. Kiranya Tuhan memberkati pada tahun baru yang akan datang, lebih lagi diberkati daripada tahun-tahun yang lalu. Dan kami ucapkan selamat Hari Natal, Shalom, dan tahun baru. Haleluya, amin. Amin.
Itulah Natal kemarin yang dilaksanakan di Komsel Kasih Setia di kediaman Opung yang kita kasihi, Opung Olive. Semua diberkati dari pelayanan Komsel Kasih Setia. Kini tiba saatnya Bapak Ibu sekalian kita mempersiapkan hati kita untuk persembahan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita semua, saya akan sharing firman Tuhan diambil dari Matius 2 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka, orang-orang Majus ini, melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu persis di dalam Alkitab ataupun yang buku-buku yang kita pelajari di mana letaknya kediaman orang-orang Majus. Tapi Alkitab mengatakan dia dari timur dan berjalan menuju ke Yerusalem ketika melihat bintang itu mengarah ke Yerusalem. Mengenai berita kelahiran Raja daripada segala raja, yaitu Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, khusus di ayat 11 dikatakan ketika dia sampai ke tempat Yesus lahir, dia mempersembahkan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah orang-orang Majus ini mengenal Tuhan. Saya tidak tahu apakah orang-orang Majus ini mengenal Taurat Tuhan. Saudara-saudara kekasih, seorang Majus yang tidak mengenal Tuhan bisa mempersembahkan yang terbaik kepada raja dari antara segala raja. Berita yang dia dengar mengenai kelahiran raja daripada dengan itu dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bagian yang terbaik dia persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar ayat ini, kita harus lebih baik lagi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kepada kita pada hari ini, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Raja itu telah lahir, keselamatan itu telah hadir, kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah itu. Dengan demikian kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk kelahiran Raja dan antara segala raja, yaitu Yesus Kristus di tengah-tengah kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian ambil persembahan dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami merayakan Tuhan kelahiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sudah mendengar ya Tuhan firman yang Kau telah berikan kepada kami, di mana hadirat-Mu dan keselamatan itu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Itu yang memberkati kami semua. Sekarang kami tiba saatnya Tuhan untuk membalaskan kebaikan itu, untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, tangan-tangan yang siap memberi ini ya Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan, Engkau terima sebagai lebona yang harum buat Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita tutup, saya dengan jemaat dan pengurus, para elders, para pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami Genisa mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal selalu menyertai kita. Dan sesuai dengan tema kita pada bulan ini, bersukacitalah. Saudara-saudara kekasih, bersukacitalah.
pada saat ini ketika Yesus lahir di tengah-tengah kita. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pastor Ibu Ina Patiasina, bahwa hadirat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, keselamatan dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan Allah yang memerintah di dalam hati kita, itulah yang membuat kita sukacita. Bawa pulang pesan daripada firman ini, sekiranya damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Untuk pengumuman terakhir, kita akan beribadah biasa minggu depan tanggal 2 Januari, pembukaan tahun bersama-sama jemaat di sini. Kita akan berjumpa lagi sampai minggu depan. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu, keselamatan-Mu Tuhan, pemerintahan-Mu Tuhan yang di dalam hati kami masing-masing telah memberikan berita sukacita yang terbesar buat kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kelahiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk puji-pujian dan penyembahan, sorak-sorai kami ya Tuhan, untuk merayakan kelahiran-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk persembahan yang Kau telah kami berikan ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan Engkau memberkati Tuhan umat-Mu Tuhan, yang saat ini ya Tuhan, yang sedang menghadapi Tuhan hal-hal yang belum diselesaikan. Tuhan, hari ini Tuhan Engkau akan menyelesaikan Tuhan apa masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan di tempat dimanapun mereka yang ada. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah finansial Tuhan, there is a breakthrough to it Tuhan. Yang menyalip masalah Tuhan dengan hubungan Tuhan, Engkau akan mempersatukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih, berkat, kecerdasan, hikmat, dan urapan yang khusus dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya turun memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena hati kami bersuka selalu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Saya mau melihat sebentar live YouTube kita. Teng 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 teng. Merry Christmas dan selamat menjelang tahun baru. Ada siapa di live chat? Ada banyak. Ada
Selamat hari Minggu, selamat Natal Om Sumarno, Om Nino dan keluarga pastinya. Tante Feni, Kak Mega, Pak Welkis, Kak Sofi, Tante Leslie, Tante Vera, Om Sam, Bang Joshua, Bang Opin dan semua jemaat pastinya yang dari awal tadi sampai selesai ibadah hari Minggu ini mengikuti sama-sama. Wow, firman Tuhan yang luar biasa dan biar juga puji-pujian yang kita naikkan seperti lagu yang tadi kita bawakan, biar manis selalu didengar oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena sudah terlebih dahulu Tuhan penuhi kita dengan kasih-Nya. Dan kita ketemu lagi hari Minggu depan di tanggal 2 Januari ya, berarti ya hari Minggu ya. Dan itu tahunnya udah ganti Bapak Ibu Saudara, 2022. Jadi sampai ketemu di ibadah Kenisa minggu depan, kita sama-sama lagi beribadah bersama keluarga. Dan selamat menikmati hari ini. Mungkin juga besok masih banyak Bapak Ibu Saudara yang beraktivitas ke kantor, menjalankan bisnis. Tetap semangat untuk menyambut tahun yang baru 2022. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.